Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah kelas 3A dan kelas 3B. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak ustazah telah menyelesaikan pembelajaran pada tema 2. Dan untuk hari ini kita akan lanjut pada pembelajaran tema 3 yang bertemakan benda di sekitarku. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, ayo kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, untuk selanjutnya, ayo anak-anak ustazah simak penjelasan ustazah berikut ini. Sifat-sifat benda. Kita dapat menentukan berbagai macam benda yang ada di sekitar kita. Tahukah antum jika benda memiliki wujudnya masing-masing? Benda yang dapat kita lihat dan kita pegang contohnya adalah kursi, meja, tas, rol, dan lain-lainnya. Sedangkan cahaya dan udara tidak dapat dilihat dan dipegang sehingga cahaya dan udara bukan termasuk benda. Benda juga memiliki sifat-sifat yang berbeda. Contohnya, bentuk yang berbeda, ukuran yang berbeda, warna yang berbeda, keadaan permukaan yang berbeda, dan bahan pembuatan benda pun juga berbeda-beda. Sifat-sifat benda yang berbeda tersebut dapat digunakan untuk menentukan sebuah bentuk benda. Bentuk benda juga dapat dibedakan berdasarkan bidangnya. Misalnya, segitiga, segi empat, lingkaran, dan belah ketupat. Buku tulis merupakan benda berbentuk segi empat, sedangkan uang koin berbentuk lingkaran. Ukuran buku tulis dan uang koin juga berbeda. Buku tulis lebih besar ukurannya dibandingkan dari uang koin. Selain itu, jenis permukaan benda juga dapat dijadikan media untuk menentukan suatu benda. Permukaan suatu benda ada yang kasar dan juga ada yang halus. Kulit sebagai indera peraba dapat menentukan bagaimana permukaan benda tersebut, apakah permukaan benda itu kasar atau halus. Contohnya, permukaan karpet. Kalau kita sentuh permukaan karpet, kita akan merasakan permukaannya kasar. Sedangkan permukaan gelas, kalau kita sentuh, dapat kita rasakan permukaan gelas akan terasa halus. Sifat-sifat benda juga dapat ditentukan oleh bahan pembuatannya. Bahan pembuatan benda dapat berasal dari kayu, kertas, maupun plastik. Baiklah, selanjutnya ustazah akan mencontohkan benda-benda berbahan dasar kayu. Kayu adalah bahan yang diperoleh dari alam. Kayu banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan peralatan karena mudah diproses. Kayu yang berbentuk gelondongan diproses menjadi beraneka jenis benda. Berikut beberapa jenis benda yang terbuat dari kayu. Yang pertama ada perkakas. Contoh perkakas adalah meja, kursi, dan lemari. Yang kedua, alat musik. Contoh alat musik berbahan dasar kayu adalah kolintang, gitar, dan biola. Yang ketiga, ada pensil. Kayu yang digunakan untuk membuat pensil berserat lurus,
tidak mudah bengkok, mudah dikerat, dan berwarna agak merah. Benda-benda ini memiliki ukuran yang berbeda. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda harus sesuai dengan ukuran benda. Ada beberapa alat ukur panjang yang baku atau pasti, antara lain penggaris, mistar, meteran kain, dan meteran roll. Berikut ada beberapa satuan baku yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Yang pertama ada meter. Yang kedua, sentimeter. Dan yang ketiga, milimeter. Nah, ketiga satuan baku ini dapat kita gunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Selanjutnya, coba anak-anak ustazah perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terdapat dua benda, ada pensil dan penggaris. Penggaris berguna untuk mengukur sebuah pensil. Di sini terdapat panjang pensil ada 15 cm. Satuan baku yang digunakan untuk mengukur pensil pada roll atau penggaris adalah sentimeter. Berikutnya, coba anak-anak ustazah simak cerita berikut ini. Di suatu sekolah, anak-anak kelas 3 ingin membuat rak sepatu dari bahan kayu. Untuk menentukan bentuk rak sepatu tersebut, maka anak-anak kelas 3 harus bermusyawarah terlebih dahulu. Nah, apa itu musyawarah? Musyawarah adalah kegiatan membicarakan suatu masalah secara bersama-sama. Musyawarah bertujuan untuk mencapai keputusan bersama. Cara ini dilakukan untuk meraih kesepakatan bersama yang disebut dengan mufakat. Musyawarah ini termasuk ciri demokrasi dan tercermin dalam Pancasila, yaitu sila keempat. Kegiatan musyawarah dilakukan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan individu atau pribadi. Dalam proses musyawarah, kita pasti akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah. Pendapat tersebut bisa saja berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Apabila kesepakatan telah diambil, kesepakatan itu bukan lagi milik pihak yang mengusulkan, namun telah menjadi milik kita bersama. Keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama-sama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Nah, sekianlah materi yang dapat ustazah sampaikan. Dan untuk latihan hari ini, anak-anak ustazah kerjakan latihan pembelajaran 1 poin A pada halaman 10 dan latihan pembelajaran 2 poin A pada halaman 14. Nah, sekianlah materi pada hari ini. Ustazah harapkan anak-anak ustazah dapat memahami materi yang telah ustazah berikan. Tetap semangat dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.